oleh Tuhan Yesus. Shalom, jemaat-jemaat yang onsite di gereja ataupun online di rumah saja. Selamat beribadah. Tema kita di bulan Maret ini adalah damai sejahtera. Walaupun kita masih belum melewati pandemi COVID-19, juga ada ancaman perang dunia ketiga, tetapi ingat pesan Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kutinggalkan bukanlah seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu akan menetap di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadi jangan takut, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tetaplah yakin Tuhan pasti menolong. Apapun persoalan Anda, tetaplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah berdoa. Amin. See you. God bless you. Shalom Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Kami harap kita semua ada dalam kesehatan yang prima. Kami rindu untuk mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Juga doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah kami secara onsite, Bapak dan Ibu bisa mengakses ibadah kami secara online melalui YouTube channel kami, GAB Mahanaim SDA. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang sudah ditabur bagi gereja ini, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan juga persembahan diakonia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur, jemaat bisa menaburkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kalian para remaja, jangan lupa datang ke Beda Youth jam 5 sore. Shalom teman-teman, kami mengundang kalian untuk ibadah di gereja anak setiap hari Minggu jam 10. Jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis setiap jam 6 sore, ditunggu ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk melayani, pemusik bisa hubungi Kak Michael. Dan untuk singer bisa menghubungi Tante Ineke, multimedia bisa menghubungi Om Mei. Jangan lupa penari bisa hubungi Vira. See you. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih dapat berkumpul. Kita rindu malam hari ini untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang sudah bekerja, Allah yang sudah berkarya di dalam hidup kita semua. Kita bersyukur ya. Malam hari ini saya juga melihat wajah-wajah yang bijaksana. Orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang bijaksana. Sebab pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di dalam bait Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Malam hari ini saudara yang hadir, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan kepadamu. Sebab Engkau Allah kami yang sangat dahsyat. El Pele, God of Wonders. Keajaiban demi keajaiban Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya malam hari ini kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Mari penuhi hati kami,
Mari kuasai hati pikiran kami malam hari ini, sehingga kami fokus hanya kepadamu. Engkau menjadi pusat penyembahan kami malam hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau terlalu baik Tuhan, terlalu baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur terima kasih kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau jawaban di dalam setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Katakan Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari naikkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Dengan iman katakan Engkaulah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah ada jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doa. Amin. Saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja.
hadir di tengah umatnya. Jangan ada satupun yang berdiam. Sembah, naikkan penyembahanmu di hadapannya. Dia Allah yang senang mendengar penyembahan umatnya. Perbuatanmu Tuhan ajaib, ajaib. Sungguh ajaib kuasa-Mu, sungguh mulia. Engkau Allah yang menuntun setiap umat-Mu, membawa setiap kami untuk melihat janji-janji-Mu yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami berseru-seru kepada nama itu, nama Yesus yang penuh kuasa, nama Yesus yang ajaib, yang sanggup membebaskan umatnya. Kami berseru-seru hanya kepadamu. Engkau tempat pengharapan kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, bila Engkau Allah yang bela, Engkau Allah yang ada di pihakku, siapakah lawan kami? Engkau akan mengangkat kepala kami dan memandang kepada janji-Mu, sehingga kami Tuhan boleh melihat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Malam hari ini umat-Mu berdoa di hadapan-Mu. Mari tolonglah kami ya Yesus. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Imani pujian ini menjadi kemenangan malam hari ini. Kami dapat lakukan semua yang Tuhan janjikan. Semua Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah
sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Malam hari ini kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, sebab keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Mari saudara, kita semua yang siap untuk memuliakan Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara percaya malam hari ini saudara akan melihat kemenangan di dalam hidup saudara. Hari lepas hari kita menikmati kasih setianya. Mari bersorak di hadapan Tuhan. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kasih-Nya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang
Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Di tengah dunia ini yang tidak menentu, Engkau memberikan damai-Mu di dalam hati kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh tetap bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan, Allah pembela kami. Malam hari ini juga kalau kami anak-anak-Mu akan memberi Tuhan, mari berkati setiap kami. Bahkan Tuhan menjauhkan segala belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat dari segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, yang Engkau sudah utus malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, firman-Mu yang menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Engkau urapi ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Naikkan pujian ini dari awal. Lagu cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kembali saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan. Hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus.
kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri untuk kami dapat berbakti. Bukan karena apa yang telah kami terima, tapi kami telah menerima kasih yang begitu besar, yaitu Kristus Yesus yang hadir lewat Roh Kudus dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Dan kami rindu supaya kami dapat mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Allah dalam hidup kami. Sebab itu urapilah hamba supaya dapat menyampaikan dengan baik dan sederhana serta mudah dimengerti. Terpujilah Engkau Bapa, kemuliaan bagimu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, terima kasih rekan-rekan, hamba Tuhan, pemuji, pemusik, keren-keren semuanya. Ya, saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali. Saya respect di tengah hujan yang deras, ternyata penuh juga ini ruangannya. Puji bagi nama Tuhan, ya. Ya, kita sama-sama bersyukur malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Tentunya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala di tempat ini. Saya diberikan kesempatan, ya Bapak Pendeta Henry dan rekan-rekan. Rasanya sudah lama sekali ya. Tahun-tahun yang sama-sama kita hadapi, yaitu tahun yang penuh berkat Tuhan. Malam hari ini sebuah ibadah ya, doa lawatan ya. Sesungguhnya ini tema yang bagi saya cukup berat ya, sekaligus juga sebuah tema yang saya hidupi setiap hari ya, tentang doa. Ya. Kalau kita membayangkan tentang doa ya, itu sepertinya sebuah aktivitas ya, aktivitas rohani yang dilakukan setiap saat, setiap waktu ya, begitu ya. Kalau kita orang Kristen kan doa itu kan tidak punya jadwal-jadwal yang tetap begitu ya. Bisa dimanapun ya, dan semua tempat ya, di kendaraan bisa, dimanapun kita bisa melakukannya. Nah, waktu saya masih kecil ya, saya ini pernah kecil juga ya, sekarang juga masih kecil sebetulnya, maksudnya waktu masih muda sekali. Ada film kartun zaman itu ya, film kartun. Dari Negeri 1001 Malam ya. Nah, di film itu ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang menemukan ya sebuah lampu. Kemudian lampu ini rupanya kalau digosok-gosok begitu ya, ada keluar jin ya. Ya, keluar jin begitu ya. Nah, digosok 3 kali atau permintaan ya, dikasih sama jinnya ini, kemudian ditanya, kamu mau minta apa namanya? Apa? Ya, saya kasih kamu 3 permintaan, ya enggak? Kira-kira begitulah. Itu Aladin ya. Nah, saya bayangkan waktu masih kecil itu ya, saya bayangkan. Kalau saya dikasih kesempatan minta ya, mungkin zaman itu banyak ya. Ya 3 itu paling enggak mainan yang tidak pernah saya punya ya. Misalkan mobil-mobilan remote ya. Kalau anak saya yang kecil saya tanya minta apa, paling buanter minta es krim ya. Ya. Kalau anak-anak muda siapa yang paling muda saya kayaknya? Tadi saya lihat Lisa Graha tadi itu, di mana tadi? Oh, di bawah. Ya, saya minta siapa yang muda nih? Itu yang di ujung, pemusik. Kalau sama Om Jin dikasih kesempatan memberikan permintaan, ya kan? Kira-kira mau minta apa? Ini agak jauh ini kameranya. Yang ikut live streaming di sana itu ada seorang pemuda di ujung sana, ya. Mau minta apa? Wah, dia mau minta mobil, ya kan? Kalau ibu-ibu mungkin minta apa misalkan ya, gelang emas yang besar begitu ya. Nah,
Kalau kita diberikan kesempatan meminta gitu ya, seperti gambaran Jin itu, rasa-rasanya di dalam pikiran ini, wah ini satu kesempatan yang baik ini kan gitu. Nah, tanpa sadar itu kalau saya merenungkan, kita sepertinya melihat Tuhan itu seperti Jin gitu ya. Tuhan, saya ini butuh A ya, butuh B gitu ya. Kita gosok-gosok itu lampu ya. Kemudian ada Jin begitu ya. Nah, kadang tanpa sadar kehidupan doa itu menjadi sebuah situasi transaksional ya. Sebuah kondisi kita menaikkan sesuatu doa dan kita mendapatkan sesuatu. Dibanding dengan sebuah kondisi relasional ya, sebuah hubungan di mana kita ini sebetulnya sedang mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang yang kita kasihi. Terlepas dia mau kasih atau enggak itu enggak terlalu penting lagi sebetulnya. Nah ini kalau kita membayangkan, kadangkala tanpa kita sadari juga itu terjadi. Dan saya rasakan kapan waktu doa saya nggak dijawab, rasa kecewa betul saya. Rasanya nyesel ya, saya udah puasa 3 hari 3 malam ya kan. Doa kenceng-kenceng, masuk dalam kamar, kunci pintu, pakai baju putih, sepatu putih ya nggak. Supaya nampak lebih kudus lagi. Doanya nggak didengar juga. Jadi kondisi kita waktu berdoa menjadi sebuah transaksi dengan Tuhan dibanding sebuah relasi yang lebih natural gitu ya, yang lebih alamiah gitu ya. Waktu kita dengan papa, dengan mama, anak saya mau deket sama saya, terlepas saya mau belikan dia es krim atau enggak, ya dia mau deket aja. Tapi saya ngerti, saya ingin kasih dia sesuatu yang terbaik. Nah, inilah yang saya mau kita renungkan sama-sama dari contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah ilustrasi begitu ya. Di dalam Lukas pasal 9 ayat Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 ya. Jadi tema yang akan saya ajak kita renungkan bersama-sama adalah bagaimana doa yang sesungguhnya mendatangkan belas kasihan Tuhan atas hidup kita, mendatangkan satu rasa yang memang Tuhan tidak tahan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita ini. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kalau bisa dibaca di monitor ya, tapi kalau terlalu kecil saya bacakan. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.'" Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan setiap hari dan melakukannya dengan setia. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi tentang 2 orang yang ada di bait Allah itu. Yang satu seorang Farisi, yang satu adalah seorang pemungut cukai. Kadang-kala kalau kita baca Alkitab,
ketemu Farisi atau ketemu ahli Taurat itu image-nya itu kayak kayak negatif gitu ya. Tapi jelas Alkitab itu menulis ada seorang Farisi yang, ya kan, ada seorang ahli Taurat yang begini ya. Artinya ada yang baik juga sebetulnya. Tapi seringkali yang dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus ya seringkali justru tujuan mereka atau motivasinya yang nggak betul. Nah, sesungguhnya waktu kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam doa, ada satu keadaan secara spiritual yang menguasai hidup kita masing-masing. Ketika kita ada di dalam sebuah ruang ibadah, kita sedang berjumpa dengan Tuhan secara spiritual. Dan di situ Tuhan melihat bermacam-macam motivasi. Tuhan melihat bermacam-macam ekspresi. Jadi sesungguhnya kita sendiri sebagai pribadi-pribadi yang datang kepada Tuhan, kita merindukan sebuah doa yang di dalamnya Tuhan berkenan untuk menyatakan kebaikannya atas hidup kita masing-masing. Inilah yang paling kita rindukan. Terlepas kita mendapatkan apa yang kita minta kepadanya atau tidak. Karena kemudian Tuhan akan memberikan bukan hanya tentang apa yang kita minta, tetapi tentang apa yang terbaik yang bisa Dia berikan dalam hidup kita masing-masing. Anak muda bertanya, "Kak, hidupku ini rasanya kok banyak banyak sialnya." Ya, bahasanya begitu. Sudah minggu ini jatuh dari motor, minggu depannya jatuh dari motor lagi, ya kan? Kemudian di kantor ketemu kawan-kawan yang bikin dia nggak nyaman begitu. Rasa-rasanya kok Tuhan ini ya Kak, aku ini udah sregep loh ke gereja, udah rajin ini Kak. Udah sembahyang udah nggak pernah bolong. Nah, bagi saya datang rajin ke gereja itu bagus. Bersaat teduh tanpa lupa itu juga bagus. Tapi kemudian akan kita renungkan bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya untuk menghasilkan sebuah keadaan yang kita inginkan jauh lebih nyaman daripada orang lain. Karena kalau itu yang kita inginkan, kita akan menjadi kecewa dan kita rasa kita rugi. Dan saya jawab kepada anak muda itu, dalam hidup ini ada beberapa rangkaian peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang outputnya untuk mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita masing-masing. Roma 8:28. Sebab Tuhan mengatur segala sesuatu untuk bekerja bersama-sama. Sunergio atau sinergi. Bagaimana seluruh rangkaian peristiwa seperti jam dinding yang punya detak itu, ada jarum, di dalamnya ada beberapa roda gigi dari yang kecil sampai yang besar. Ketika roda yang kecil itu patah, maka yang besar juga tidak akan bergerak. Artinya kalau satu peristiwa tidak kita lalui dan kita memilih untuk menghindarinya, tidak akan pernah terjadi sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, yaitu perubahan karakter Kristus. Nggak bisa. Itu sinergi. Jadi waktu kita berdoa, kita menginginkan bahwa Tuhan berkenan untuk memberikan yang terbaik dan belas kasihannya turun dalam hidup kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari peristiwa antara orang Farisi dan pemungut cukai tersebut, Tuhan memperlihatkan satu kondisi di mana orang Farisi yang dimaksud berkata bahwa aku jauh lebih baik daripada dia. Aku seorang Farisi, aku paham betul tentang kitab suci, sementara dia nggak tahu apa-apa.
Inilah problem yang kadangkala tanpa kita sadari terjadi dalam hidup kita. Waktu dulu, waktu saya masih sekolah begitu, saya melihat teman saya kalau berbahasa roh keren habis, hebat, panjang. Waktu itu saya nggak ngerti apa-apa. Dan saya merasa bahwa saya tidak lebih mengenal Tuhan daripada dia. Tanpa sadar, sebuah karunia spiritual dalam hidup seseorang menjadikannya seolah-olah dia jauh lebih dekat dengan Tuhan dibanding dengan orang lain. Tanpa sadar. Nah, inilah problem yang dihadapi yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap orang Farisi ini bukan karena dia mengerti tentang hukum-hukum dalam kitab suci, bukan. Bukan karena dia sangat hebat di dalam melakukan peraturan-peraturan agamawi, bukan. Tapi karena satu kebanggaan yang terlalu berlebihan, sehingga dengan kebanggaan itu seolah-olah dia merasa bahwa dialah yang seharusnya mendapatkan sesuatu dari Tuhan dibanding dengan pemungut cukai itu. Jadi bagaimana supaya Tuhan berkenan berbelas kasihan kepada kita di dalam doa? Yang pertama yang memang harus kita renungkan adalah bagaimana kita tidak membanggakan status kita secara agamawi. Ini tidak bisa diungkapkan seseorang secara terang-terangan. Karena umumnya orang lebih suka menganggap dirinya rendah hati dibanding menganggap dirinya sombong. Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus, ya, kata-katanya bagus banget. Aku mengucap syukur kepadamu. Karena apa? Aku tidak sama seperti semua orang lain. Kata-katanya kepada Tuhan itu sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Tapi motivasinya di dalam hati, ini yang jadi masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, marilah waktu kita hadir, waktu kita datang kepada Tuhan, kita mulai meletakkan segala status yang kita punya secara agamawi. Mungkin memang kita lebih sering datang gereja dibanding orang lain. Mungkin kita memang berpuasa lebih banyak dari orang lain. Mungkin memang kita bisa melakukan standar kerohanian kita jauh lebih baik daripada orang lain. Tapi waktu kita di hadapan Tuhan, mari kita sadari bahwa kita ini hanyalah orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Sehingga itu membuat kita merasa sebetulnya kita ini nggak pantas, kita nggak layak mendapatkan apapun dari Tuhan. Kecuali kehadiran Kristus di dalam hati kita masing-masing. Itu sudah lebih dari cukup. Inilah yang membuat kita patut bersyukur. Bukan karena kita lebih bisa melakukan firman Allah daripada orang lain. Tapi karena kita telah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kita rindu juga orang lain mengalami hal yang sama. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita sebagai hamba Tuhan, membuat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin setia, kita semakin hidup kudus di hadapan Allah. Bukan supaya kita nampak lebih mulia di hadapan orang lain, atau bukan kita merasa bahwa kita lebih pantas mendapatkan jawaban doa Tuhan, bukan. Tapi supaya lewat hidup kita, Tuhan bisa mengalirkan kasih kita kepada si pemungut cukai tadi. Karena itulah Tuhan Yesus berkata bahwa pemungut cukai itu jauh lebih baik secara rohania. Karena justru dia menyadari bahwa dia orang yang hina, dia orang yang sangat berdosa. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih,
Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa duduk di dalam kasih karunia Allah. Sementara orang lain masih mencari satu keselamatan yang mereka rindukan dengan susah payah. Karena salib adalah kebodohan bagi dunia. Dan kasih Kristus adalah kemuliaan bagi mereka yang percaya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mendasari kita. Waktu kita tersungkur dan kita meminta kepada Allah. Supaya kasih karunia-Nya terus hadir dalam hati kita. Biarlah karunia-karunia spiritual turun dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk melakukan mujizat. Tuhan memberikan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Sementara kita sadar, kalau tidak ada Kristus, kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Itu yang jauh lebih penting. Kita melihat bagaimana orang Farisi yang berdiri di bait Allah itu menganggap bahwa status agamawinya jauh lebih baik dari orang lain. Saya bersyukur diberikan kesempatan berdiri di mimbar ini. Tapi saya sadar, 20 tahun yang lalu, saya seorang yang sangat buruk. Saya seorang yang sangat buruk. Saya orang yang hidup di dalam segala dosa. Dan mungkin saya layak merasa malu. Jadi kalau hari ini, saya bertemu dengan rekan-rekan yang terkasih, seluruh jemaat Tuhan, dan kemudian mereka tidak menganggap bahwa saya seorang yang layak ya untuk, ya bisa dikatakan, mungkin mereka satu hari menganggap saya orang biasa. Bagi saya itu sesuatu yang begitu indah ya, sesuatu yang begitu menyenangkan. Bukan berarti bahwa saya tidak senang jadi seorang hamba Tuhan. Saya sangat bersyukur. Tapi saya yakin bahwa pelayanan saya di belakang mimbar ini seharusnya juga tidak kalah ketika saya melayani Tuhan dalam perkara-perkara yang biasa. 4 minggu ini kami nggak punya koster gereja. 4 minggu ini kami nggak punya koster gereja. Karena koster kami ada sakit dan dia lemas di rumah. Kapan hari saya bawa dia ke rumah sakit begitu. 4 minggu ini saya merasakan bahwa hidup saya ini menjadi semakin dinamis, menjadi semakin indah. Kenapa? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya mulai kembali belajar. Saya kasih bersih itu toilet di WC. Saya kemudian mulai mengepel. Saya melakukan seluruh tugas daripada pekerjaan yang biasa dilakukan oleh koster. Dan itu membuat saya menjadi pribadi yang sangat bersukacita. Karena memang seharusnya bagi saya, waktu saya berkhotbah dengan sangat baik, seharusnya saya juga bisa kasih bersih itu WC dengan lebih baik juga. Karena kemuliaan di sana tidak lebih tinggi daripada kemuliaan di mana saya bisa mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Semuanya sama. Jadi waktu kita merindukan perkenanan Allah dalam doa-doa kita, mari kita mulai belajar untuk meletakkan seluruh status kebanggaan kita terhadap status agamawi. Dan kemudian kita lebih banyak mencari pengenalan akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, bahwa satu kali waktu kita mengalami satu proses yang Tuhan kerjakan, hidup ini akan menjadi jauh lebih indah. Amin. Jauh lebih indah. Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-8. Beliau berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya
sampah supaya aku memperoleh Kristus. Satu kali tua-tua dalam kerajaan sorga, di dalam kitab Wahyu, mereka tersungkur di hadapan anak domba itu. Mereka taruh itu mahkota dan mereka berkata, kemuliaan bagi Dia yang layak menerimanya. Artinya kita bisa melihat bahwa para tua-tua dalam kerajaan sorga itu menganggap tidak ada kemuliaan yang jauh lebih tinggi dibanding dari kehadiran anak domba Allah yang telah membebaskan manusia dari dosa. Inilah yang harus kita renungkan setiap waktu, setiap hari. Satu kali saya naik mengendarai mobil bersama rekan-rekan saya selepas ibadah pemakaman. Saya masih pakai baju putih ya, biasa ya. Pendeta pakai baju putih, celana hitam gitu ya. Itu dasi saya kasih masuk di dashboard begitu. Di depan biasa ada Alkitab biar kelihatan kalau pendeta kan. Begini ya. Waktu saya menyetir pulang dari makam, biasa ada gadis-gadis begitu ya, sen kanan beloknya kiri ya enggak. Jadi saya nggak siap ya, saya nggak siap, dia tuh makin begitu, makin kencang lagi dia. Terus kawan saya, Pak, kejar Pak. Shh, santai, saya lagi pakai baju putih ini, ada Alkitab ini. Loh maksudnya, nanti saya tahu kalau saya pendeta, malu saya. Kadang lebih malu ketahuan berlaku buruk karena kita pendeta daripada ketahuan berlaku buruk karena kita anak Tuhan. Ini loh. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, kadang status ini membuat kita seolah-olah jauh lebih punya satu tuntutan untuk hidup lebih kudus daripada orang lain. Padahal kalaupun saya nggak pendeta, saya pun harusnya bisa menahan diri dan nggak perlu marah kepada itu orang. Iya toh? Nah, inilah yang menjadi perenungan kita masing-masing. Bahwa waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita ini nggak ada yang pendeta, nggak ada evangelis, nggak ada yang namanya diaken lagi. Semua sama, kita anak Tuhan. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, jangan lagi ada yang berpikir doanya Om Hendri jauh lebih sakti nih dari doa saya. Enggak. Selama engkau menghampiri Tuhan dengan sikap hidup yang benar, engkau tidak membanggakan apapun dalam hidupmu, engkau tahu hanya Dia yang bisa tolong kita, Dia akan berkenan kepada doa kita. Saya dulu waktu masih mahasiswa sekolah Alkitab, saya mungkin paling ekstrim di ruang doa. Saya dari jam 3 udah masuk, nanti jam 4:30 saya keluar, jam 5 saya baru ikut doa bersama. Saya sering berpuasa Ester 3 hari 3 malam. Waktu itu saya merenung dalam hidup saya. Satu kali saya keluar dari sekolah Alkitab, saya akan tumpang tangan orang lumpuh itu bisa jalan, ya kan? Yang buta bisa lihat. Dengan begitu saya akan punya pelayanan yang gede, cepat terkenal. Itu tidak saya sadari dan itu menjadi satu satu dambaan, satu cita-cita yang waktu itu saya kerjakan dengan disiplin rohani yang sangat, ya saya katakan sangat ekstrim. Tapi setelah saya masuk di dalam dunia pelayanan, baru saya merenungkan dalam-dalam. Apa yang saya lakukan selama ini merupakan bukti bahwa saya masih anak-anak. Saya menginginkan sesuatu yang hebat, saya menginginkan sesuatu yang besar, supaya saya mendapatkan imbas dari apa yang sanggup saya lakukan. Apa Tuhan kasih? Enggak. Kalau Tuhan kasih, hari ini saya sudah hancur. Hari ini saya tidak bisa melayani Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita semua. Jadi waktu kita berdoa, mari kita betul berdoa dengan hati yang siap untuk menerima apapun kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing.
Itu yang pertama. Bagaimana supaya doa kita mendatangkan belas kasihan Tuhan? Yaitu dengan tidak lagi membanggakan status secara agamawi. Walaupun memang kita sudah memiliki satu kemampuan untuk melakukan disiplin-disiplin rohaniah yang baik, kita pun sadar bahwa hanya oleh kasih karunia Allah maka Tuhan berkenan untuk memberikan kehendaknya dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi dari orang Farisi itu. Di dalam ayat yang ke-12, orang Farisi itu kembali berkata begini, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Yang pertama yang dibanggakan adalah statusnya. Yang kedua yang dibanggakan adalah kesalehannya. Dia berpikir karena dia sudah rajin, dia sudah sangat disiplin, dan dia melakukan seluruh aktivitas agamawinya dengan sangat baik. Tentunya dia jauh lebih layak di hadapan Tuhan daripada pemungut cukai tadi. Kadang kita, waktu kita memberikan persepuluhan dengan rutin, dengan rajin, tapi tokonya kok sepi-sepi saja ya. Malahan saya dirumahkan lebih dulu dari orang lain dalam pekerjaan. Rasa-rasanya kok nggak layak ya Tuhan. Kok rasa-rasanya nggak pantas gitu loh. Nah, ini loh. Yang kadangkala bagi kita, waktu kita meletakkan persepuluhan itu, kita melihat bahwa dengan demikian kita memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan itu punya tanggung jawab untuk memberkati kita dengan apa yang kita lakukan. Salah nggak? Ini kelihatannya sah-sah saja. Karena saya bisa mengklaim apa yang saya minta kepada Tuhan sebagai janjinya. Betul. Tapi sesungguhnya kita tidak bisa mengklaim karena anaknya yang tunggal telah diberikan dalam hidup kita. Itu jauh lebih besar daripada apapun. Jadi waktu kita mulai meletakkan segala sesuatu yang bisa kita lakukan bagi Tuhan, dan kita berkata aku ini hamba yang gak berguna, kalau Tuhan mau pakai itu sudah bagus banget, maka Tuhan akan sayang kepada kita. Ayo Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, kita melatih diri kita masing-masing. Kalau saya datang beribadah kepada Tuhan, saya tidak merasa bahwa saya lebih layak diberkati, enggak. Tapi kalau saya datang beribadah kepada Tuhan, saya merasa bersyukur karena saya sudah diberkati oleh kasih-Nya. Memang tidak salah ada satu ayat, orang yang beribadah kepada Tuhan akan dicukupkan semua yang dia perlu. Betul. Tapi bukan kita yang nuntut kepada dia, tapi itu pernyataan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita rindu bahwa doa kita mendatangkan belas kasihan Tuhan, maka marilah kita lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita rindu memberikan yang terbaik bagi Dia. Kita nggak usah ajar dia bagaimana menjawab doa kita. Karena dia punya waktu, karena dia punya cara yang kita tidak bisa mengatur Tuhan. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, kadangkala orang Kristen ada rasa kecewa kepada Tuhan karena waktu dia udah lakukan semua yang terbaik yang dia bisa buat. Dia udah layani Tuhan dengan baik. Toh hidupnya gak berubah-ubah juga. Tapi waktu kita melakukan sesuatu dengan hati yang benar, dengan motivasi yang tulus kepada Allah, saya percaya apa yang kita lihat hari ini merupakan satu rangkaian peristiwa yang sedang Tuhan tempatkan. Sehingga pada ujungnya ada pernyataan Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita.
Waktu saya ditinggal bapak saya, mungkin tahun 2005 atau 2006. Bapak saya paling rajin ngajak doa pagi. Paling rutin ajarkan kitab suci. Satu sore dia pergi ke kondangan dengan ibu saya. Sore itu dia kecelakaan bis. Tuhan panggil dia. Waktu itu usia saya 13 atau 14. Hari itu sebagai seorang remaja, saya pikir saya orang yang paling sial hidupnya, orang yang paling tidak beruntung hidupnya, karena nggak ada bapak waktu masih usia segitu. Hari ini usia saya masuk 40 tahun. Nah, setelah saya menjalani kehidupan dan rangkaian peristiwa yang begitu banyak, menyedihkan, susah, saya mesti cari uang untuk bisa sekolah, untuk bisa kuliah. Terus jalan. Sampai hari ini. Saya tahu bahwa dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan membuat rangkaian peristiwa itu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Toh seorang anak yang ditinggal bapaknya di usia 13-14 tahun. Hari ini bisa lulus kuliah. Hari ini bisa punya istri. Hari ini bisa punya anak. Hari ini Tuhan pelihara dengan sangat sempurna. Inilah yang menjadikan kita menjadi pribadi Kristen yang dewasa. Dan kita menjadi sangat kuat. Pandemi boleh terjadi. Pemeliharaannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Jadi kita melihat bagaimana ketika kita tidak membanggakan kesalehan kita, maka kita menjadi seorang yang menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. 1 Timotius pasal 1 ayat 13-14. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihania. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, semua yang diterima di dalam hidupnya, sekalipun hari itu di dalam 1 Timotius, Paulus sedang ada di penjara Roma. Paulus sedang siap untuk dieksekusi. Tapi dia berkata, aku tadinya orang yang sebetulnya sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi walaupun hari itu dia sedang menghadapi satu kondisi yang mungkin secara manusia mengecewakan, dia tetap bersyukur. Karena kasih karunia Allah jauh lebih melimpah di dalam kehidupannya. Inilah yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, kita tidak merasa menyesal memilih Yesus. Amin. Sekalipun dalam hidup banyak sekali gelombang, dalam hidup banyak sekali kita bertemu dengan penderitaan, tapi kasih karunia-Nya melimpah dalam hidup kita. Orang Kristen ditentukan dari dua kayu dalam hidupnya. Yang pertama disebut kuk, taruh di leher, si pengendalinya bisa belok kiri, dia mesti jalan kiri. Kalau dibelok kanan dia mesti jalan kanan. Kuk itu sesuatu yang rasanya nggak enak, tapi kuk mengarahkan kita supaya bisa membaca sesuai alur yang ditentukan. Itu kuk. Yang kedua apa yang mesti kita lakukan? Pikul salib. Apakah pikul salib itu enak? Sebenarnya enggak. Tapi waktu kita mulai pikul salib, satu kali kita bisa bilang, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Maka sifat Kristus akan turun dalam hidup kita. Jadi mari kita mulai belajar merenungkan dalam hidup kita masing-masing. Bahwa doa bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita minta, tapi doa tentang bagaimana kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Satu kali mungkin kita berpikir, mungkin kebiasaan buat saya,
Kalau lagi di ujung-ujung bulan itu kan mesti bayar angsuran rumah. Ya kan, mesti bayar angsuran rumah. Pak Adi ini masih ngangsur rumah nih. Kalau sudah mulai tanggal 25 begitu ya, wah kita mesti ambil puasa ini ya. Sebentar lagi udah mau ditagih ini kan. Kadang kalau sudah semakin lama begini, saya merenung. Wah ini sesuatu yang lucu ya. Waktu nanti tanggal 30 nggak datang juga pertolongan Tuhan, ya kan? Wah rasa-rasanya nggak bener nih cara saya puasa gitu ya. Ada kalanya waktu kita akan mengadakan sebuah kegiatan gerejawi begitu, sudah dekat harinya puasa gitu ya. Nah, kadang saya pikir juga lucu. Apakah kalau kita berpuasa di dekat hari kita jadi makin sakti? Kadang saya renungkan, oh iya ya kadang lucu. Apakah kalau tidak ada event terus kemudian kita nggak berpuasa? Nah, sebetulnya perilaku secara agamawi itu menolong kita untuk semakin menyadari bahwa sesuatu akan terjadi dengan sangat baik waktu kita meletakkannya di hadapan Tuhan. Dan kita melatihnya lewat berpuasa, kita melatihnya melalui doa. Dan kita yakin pengurapan tidak hadir karena kita berpuasa, tapi pengurapan hadir waktu kita berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jadi inilah yang menjadi paradigma baru dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana perjumpaan antara orang Farisi dan pemungut cukai itu membuat kita menjadi semakin sadar bahwa waktu kita rindu bahwa doa kita mendatangkan belas kasihan Tuhan, jangan lagi membanggakan status secara agamawi. Yang kedua, jangan lagi membanggakan kesalehan kita di hadapan Tuhan. Tapi mari kita sadar, sebagaimana pemungut cukai itu berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku sebagai orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saya tidak berkata bahwa pemungut cukai punya moralitas yang baik, tidak. Tapi dia punya sikap hati yang menghormati Tuhan. Jadi dua perkara yang kiranya menjadi perenungan bagi kita. Mari hampiri Tuhan untuk kita mencari pengenalan akan Dia. Mari hampiri Tuhan untuk kita menghargai kasih karunia-Nya dalam hidup kita masing-masing. Hari ini mungkin doamu tidak dijawab seperti yang kau sedang minta. Tapi tunggu, rangkaian peristiwa itu sedang disusun. Sehingga di ujung akan ada kebaikan bagi kita. Saya undang bagi berdiri dan kita berdoa. Bapak terima kasih. Bapak kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Kami ini ada sebagaimana ada hanya oleh karena kasih karunia. Ampuni kalau seringkali Tuhan kami meminta sesuatu dan kami merasa bahwa kami paling layak untuk menerima. Tapi kembali kami berkata, biarlah Engkau menggenapi seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Karena semua harus jadi sesuai dengan rencana Allah. Bapa terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Di dalam hadirat Allah kami bersyukur kepada Engkau. Sebab malam hari ini Tuhan, Kau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Sekalipun dalam pergumulan yang malam ini belum selesai dalam hidup kami, tapi kasih-Mu menyentuh dan menguatkan kami setiap hari. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur buat firman-Mu.
Hamba berterima kasih buat kemurahan-Mu, dan hamba mengembalikan segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tua-tua ketika meletakkan mahkotanya dan berkata, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Biarlah sorga dan bumi menyembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya kalau malam hari ini saudara berdoa, saudara belum dijawab, saudara jangan berkecil hati. Semuanya indah pada waktunya. Jadi perenungan buat kita adalah tetaplah berdoa. Saudara, karena Tuhan mau supaya saudara menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Mari kita berdoa. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Hadi Triyono dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah dia boleh semakin hari Tuhan semakin pakai, dan biarlah pengenalan akan Engkau Tuhan tambah-tambahkan, dan biarlah itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh tempat di mana beliau diutus untuk melayani. Kami semua juga rindu Tuhan yang menyaksikan ibadah dan hari ini yang mengikuti ibadah doa malam. Ajar kami untuk kami boleh menjadi jemaat yang dewasa, karena Engkau rindu supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mudah menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Tetapi kami mau belajar bahwa semua akan indah pada waktunya. Ajar kami untuk kami tetap berdoa senantiasa di hadapan-Mu. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat yang masih sakit hari-hari ini. Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Dan kami percaya, kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sudah sediakan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa, kami yang sedang menghadapi ujian untuk masuk, baik itu untuk sekolah, dimanapun Tuhan, bahkan untuk sekolah militer, hamba-Mu berdoa buat Satria. Tuhan berkati, biarlah Tuhan izinkan supaya anak ini boleh masuk dan dia boleh melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Malam hari ini Allah Roh Kudus, kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu untuk boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah doa malam hari ini. Dan kami percaya, kami yang sudah hadir, ketika kami pulang, kami akan menerima berkat dan anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.